wabarakatuh. Pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya Santi Maria, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Simelu. Nah, adapun pada kegiatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dengan tujuan menyelesaikan modul 3.1 demonstrasi konseptual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah seperti itu ya, saya sehat juga. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini Bu, untuk Ibu maklumi, saya akan mewawancarai Ibu sebentar. Juga dimohon kesediaannya. Ini merupakan kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Simelu, merupakan tugas modul 1 demonstrasi konseptual. Baiklah, untuk menyingkat waktu Bu, kita langsung saja ke pertanyaan ya. Baik. Begini Bu, selama Ibu mungkin menjadi kepala sekolah, selama Ibu memimpin di sekolah kita ini di SD Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi masalah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berupa rujukan moral? Baik, terima kasih Ibu. Ini akan saya coba menceritakan mungkin beberapa pengalaman yang pernah saya alami ya sebagai seorang pimpinan. Jadi sebagai seorang pimpinan itu banyak sekali menghadapi beberapa kasus ya, kasus di tempat kerja atau di sekolah kita ini, baik itu kasus yang keduanya benar dan juga sebaliknya, dan memang itu saling bertentangan seperti itu. Jadi dalam penyelesaian suatu kasus itu saya tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi saya selalu bermusyawarah dengan teman-teman guru yang ada di sini, yang ada sekolah. Apabila masalah tersebut bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan. Kalau memang kita perlu melibatkan pihak lain seperti orang tua dan pemilik sekolah, nah, itu yang sudah biasa kita laksanakan. Memang kita di sekolah ini tidak terlepas dari masalah-masalah. Iya. Baik Bu, selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil suatu keputusan di sekolah ini? Yang pertama kasus-kasus di mana ada misalnya dua kepentingan yang sama-sama benar, atau ada juga dua kepentingan yang sama-sama ini harus kita ambil nilai-nilai kebijakan yang harus diusul. Baik Ibu, itu biasanya kita kan dalam dilema etika ya, dilema etika tadi biasanya saya mempertimbangkan itu dua hal yang sama, faktor yang mana atau pihak mana yang bermasalah. Ya artinya bagaimana kita melihat kepentingan individu ke depan, apakah itu termasuk memang dalam nilai-nilai seperti kebenaran atau kesalahan. Nah, jadi kita artinya bagaimana permasalahan itu nanti ke depannya seperti itu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah yang pernah Ibu ambil atau yang bisa Ibu lakukan selama mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi. Langkah-langkah ya, itulah kita kan itu kembali kita ke hati nurani dan akal. Iya, nggak terlepas dari situ ya. ya. Dan itu memang selalu sejalan ya, antara akal dan hati nurani itu berjalan, dan kita memilih artinya kebenaran yang paling sedikit merugikan orang lain. Nah, jadi kalau permasalahan itu artinya kalau memang masalah itu bisa diselesaikan atau diperkecil, kenapa kita tuh harus besar-besarkan? Iya. Nah, jadi masalah yang besar kita perkecil. Iya. Nah, seperti itu yang sudah kita lakukan. Ibu, jadi seperti itu yang kita Iya. lakukan ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap mungkin efektif ya Iya. dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus terutama masalah dilema etika ini? Itu tadi halnya apa ya? Hal-hal maksudnya Ya, yang efektif yang pernah Ibu lakukan. Iya. Waktu mengambil keputusan tadi. Iya. Misalnya seperti tadi boleh bersama-sama warga sekolah. Iya betul. Nah, jadi untuk mengambil satu keputusan tadi itu kan
tidak bisa berjalan kita sendiri. Iya. Ya kan biasanya kita selalu musyawarah. Musyawarah. Ya kita musyawarah. Misalnya ada suatu kasus biasa yang sering terjadi itu kan perkelahian ya, yang Iya, terjadi rata-rata. rata-rata itu kesalahpahaman di antara anak-anak kita. Nah, jadi dalam mengambil keputusan itu, jadi kita melihat dari kasusnya juga, dari kasusnya. Jadi masalah itu kalau misalnya ya bisa kita selesaikan di saat itu juga ya kita selesaikan. Kita tidak perlu melibatkan pihak-pihak lain di luar sekolah. Kalau sudah bisa diambil kerjakan langsung gitu ya. Langsung kita laksanakan terus. Apakah ibu ini memilih sebuah tata kelola atau misalnya ada jadwal-jadwal tertentu Iya. atau waktu-waktu tertentu saat menyelesaikan kasus tersebut? Ya. Jadi begini Bu ya, kita kan kalau yang ada kasus seperti ini, kita memang tidak ada jadwal khusus atau ya tidak terjadwal lah. Iya. Artinya kan Berjalan. berjalan Iya. seperti adanya aja, gimana ya kita bilang, karena gini, kalau kita buat jadwal seolah-olah itu kita udah tahu kalau besoknya ada kasus seperti itu ya kan. Nah, jadi begitu ada kasus, kalau memang kita bisa kita selesaikan langsung, Secepatnya. kita selesaikan secepatnya. Iya. Nah, karena kita kan di sekolah itu kita sudah punya guru piket, ya kan. Guru piket itu dia yang pertama dia bertanggung jawab. Kalau ada kasus misalnya yang terjadi pada hari itu yang pertama sekali menyelesaikan dulu guru piket. Jika memang guru piket juga tidak selesai, maksudnya tidak selesai di guru piket, ya ke wali kelas atau ke dewan guru, ya barulah ke kepala sekolah. Nanti ya kita dudukkan. Kalau memang masalah itu kira-kira tidak bisa kita selesaikan di sekolah, kita hadirkan ke orang tua kedua pihak. Ya, yang Manggil yang bersangkutan kemari. Seperti kalau di sekolah kita kan mungkin ibu juga masih ingat pernah kejadian anak-anak bertemu sampai berdarah matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menerima saya juga di sini untuk mewawancarai Bapak sebentar. Untuk Bapak maklumi Pak, saya mewawancarai Bapak tujuannya untuk menyelesaikan laporan kami di kegiatan guru penggerak pada disitu merupakan modul 3 dari 1 adalah saya. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan saja. Selama mungkin Bapak menjadi kepala sekolah di sini, Bapak dapat mengidentifikasi mungkin kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral. Terima kasih Bu, yang menjadi salah satu penggerak calon penggerak untuk seluruh angkatan 10. Alhamdulillah datang ke sekolah kami pada hari ini berkunjung dalam rangka menyelesaikan satu tugas modul yang telah diberikan oleh tutornya. Syarat untuk Ibu untuk dilakukan nanti tempat-tempat terkait dengan pertanyaan Ibu tadi bahwa selama saya menjadi kepala sekolah tentu tidak terlepas dari kasus-kasus yang sudah saya alami selama di sekolah. Sudah 3 tahun saya di sekolah ini, beberapa kasus yang menurut saya itu dilema dan perlu tantangan. Salah satu yang saya menjadi perhatian saya itu kasusnya adalah siswa sering sekali ke sekolah itu tidak pakai sepatu. Sering sekali, ya di mana-mana. Ya, sering sekali. Dan ini dominan saya lihat. Bukan 1-2, hampir rata-rata kelas itu ada. Setelah saya pelajari, ternyata mereka ini mengadopsi kebiasaan lama. Mengadopsi kebiasaan lama karena saya selalu panggil 1-2 sekian kali saya tegur anak-anak tidak pakai sepatu, saya surati. Baik Pak, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dalam mengambil sebuah keputusan ya yang Bapak tempuh atau kebijakan-kebijakan yang Bapak tempuh, hal
hal-hal apa saja yang merupakan tantangan sewaktu pengambilan keputusan tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Tantangannya salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ketika kita menerapkan sebuah kedisiplinan kepada anak di sekolah, muncul tantangan yaitu lagi-lagi ke orang tua. Iya. Ada sebagian orang tua mereka memahami bagaimana pentingnya itu disiplin, ada sebagian orang tua mereka itu menganggap tidak penting. Untuk apa kita harus terapkan? Oleh sebab itu saya berulang-ulang kali menyampaikan di sela-sela rapat kami, baik itu rapat bagian lapor dan rapat di awal tahun ajaran, selalu saya sampaikan itu. Apapun ceritanya, kita ini di sekolah diikat dengan aturan, Iya. baik aturan umum secara umum oleh pemerintah yang dibuat pemerintah maupun aturan khusus yang dibuat oleh sekolah. Salah satunya yaitu tadi di sekolah itu atributnya lengkap, pakai sepatu, kemudian jangan bolos-bolos, kemudian tidak boleh alpanya melebihi dari 10 hari, kemudian ketika ada izin 1, 2, 3 hari sampaikan ke sekolah yang macam itu. Saya sampaikan ke orang tua supaya mereka paham, karena yang terjadi sebelum saya di sini itu seperti itu. Bisa sampai orang anak itu alpanya sampai 1 bulan tidak ada kabar. Setelah saya mencarikan permasalahannya, ternyata mereka ini bukan saya menyalahkan sekolah yang dari awal, dari sebelumnya membiarkan hal itu sehingga menjadi kebiasaan yang menurut mereka itu ya beginilah kami. Lalu saya berikan pemahaman ke orang tua, tidak boleh kita seperti itu. Kita sama-sama butuh guru sekolah, butuh orang tua, anak-anak orang tua butuh guru di sekolah. Mari kita kolaborasi, kerjasama supaya tujuan kita satu, yaitu untuk supaya anak kita ini bisa baik karakternya ke depan. Selanjutnya Pak, adakah misalnya seseorang mungkin sewaktu Bapak mengambil keputusan itu yang diajak sebagai teman mungkin Pak? Ya tentu ada. Saya berkomunikasi dengan Pak Wakil Kepala Sekolah, ya salah satunya Pak saya itu yang saya percayakan di samping saya tuakan, saya juga menghargai beliau. Saya memberikan banyak komunikasi dengan beliau, saya sampaikan ini bagaimana Pak, yang kira-kira anak kita ini betul-betul ekonominya orang tua ini di bawah kemampuannya. Lalu beliau menyarankan begini, kita ada program namanya setiap hari Jumat itu Jumat Berkah. Jadi saya sudah mengagendakan selama saya di sini itu untuk 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan. Minggu pertama, minggu kedua itu kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Minggu ketiga dan keempat itu kelas 4, 5, dan 6. Agendanya 1, 2, 3 itu hari minggu pertama bacaan ayat pendek, minggu kedua itu surat-surat doa-doa hari-hari. Untuk kelas tinggi minggu pertama baca Quran, minggu kedua itu baca Yasin. Selesai. Di akhir kegiatan kami membuat yang namanya tabungan berkah. Alhamdulillah untuk tahun 2020 ajaran 2023-2024 terkumpul uang kami itu sekitar 1.200.000 dari sumbangan anak-anak. Oleh sebab itu, dari sumber itu kami berinisiatif, dana itu kami sumbangkan ke anak-anak kita yang membutuhkan, terutama yang sepatunya sudah robek, bajunya sudah kusam, sudah robek, yang betul-betul orang tuanya mungkin saat ini belum ada rezeki untuk mengganti pakaiannya. Inilah kehadiran sekolah. Dan sudah kami buktikan itu, boleh nanti kapan-kapan ada waktu seri masuk kelas, benar nggak ada dilakukan seperti ini? Mungkin Bapak Ibu bertanya apa iya sih? Coba nanti boleh nanti seri itu dengan anak kita, dan sudah kami lakukan itu. Dan insya Allah akan terus berjalan program ini, saya pikir efektif, bagus. Di samping membantu anak-anak, melatih anak juga untuk saling berbagi, peduli ke kawannya yang lain. Nah, mungkin itu ya hanya yang bisa saya jelaskan. Jadi salah satu teman saya curhat itu Pak Wakil Kepala Sekolah. Mungkin. Baik Pak, tidak terasa nih ya kita sudah
satu lagi Pak. Ya. Nah dari semua mungkin pengalaman atau kebijakan-kebijakan tentu ya, apa pengalaman yang dapat Bapak ambil mungkin pengalaman baik Ya. khususnya dari kasus-kasus ini? Baik, terima kasih. Dari yang saya sampaikan di atas tadi, saya biasanya setiap memberikan bantuan itu saya lihat dulu faktor ekonominya. Anak-anak itu, misal contoh si A, ketika saya memberikan bantuan itu yang dari sumber yang saya sampaikan tadi di atas itu, saya lihat dulu sisi orang tuanya, apa betul dia ini orang tak mampu. Ketika saya selidiki sampai ke bahkan ke rumahnya ya, saya diam-diam saya ke rumahnya, tapi mereka tak tahu. Nah, saya selidiki, betul ternyata keadaannya begini, patut dan pantas kita bantu. Lalu saya berikan undangan ke orang tuanya, Pak, nanti hari ini datang ke sekolah ada yang perlu kita musyawarahkan. Ya, jadi kejutan saya buat, sudah saya bungkus itu paketnya, saya beli melalui yang menangani yang tadi saya sampaikan tadi, yang kegiatan Jumat itu memang ada tim khusus. Saya bilang sampaikan belikan ini sesuai kebutuhan. Dibeli, saya pakaikan, saya serahkan, Pak, orang tua anaknya ini yang bisa kami bantu dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa berkah. Satu sisi bagus, terharu, mungkin ada sisi lain, ada kasus luar biasa ini, ada orang tua tersinggung. Ini tersinggung ya, kok diberikan bantuan, kami masih bisa butuh kok. Ya. Saya bilang, Pak, jangan marah dulu. Tujuan kami baik, bukan untuk menyudutkan Bapak dan Ibu, supaya Ibu, Bapak, anak kita itu ke sekolahnya bagus, sepatunya bagus. Karena saya sudah perhatikan 2 bulan lebih dia sepatunya bolong-bolong. Pertanyaan saya, apakah Bapak di rumah tidak memperhatikan? Lalu kami mengambil inisiatif, kami belikanlah sepatu. Apakah itu salah? Setelah kami berikan pandangan seperti itu, orang tuanya, oh iya ya, ternyata benar ya. Jadi jangan salah paham, saya sampaikan itu orang tua. Ada yang marah, kok kami dibelikan ini? Kami masih mampu kok. Tujuan kami bukan untuk menghina bapak ibu, kami membantu, bukan ke orang tuanya kami bantu, ke anaknya. Jadi setelah mereka kita berikan pemahaman, itulah pengalaman terbaik yang saya alami. Mereka ada yang nangis malah. Ada kehadiran sekolah di situ, ada kehadiran sekolah di situ untuk peduli kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Kalau tidak ada, sudah cukup Pak. Ya. Cuman setelah saya dengar tadi pengalaman Bapak Ya. yang Bapak lakukan itu sangat menarik. Mungkin bisa juga nanti sebagai Ya. apa? referensi. Nah dari semua mungkin pengalaman atau kebijakan-kebijakan tentu ya, apa pengalaman yang dapat Bapak ambil mungkin pengalaman baik Ya. khususnya dari kasus-kasus ini? Baik, terima kasih. Dari yang saya sampaikan di atas tadi, saya biasanya setiap memberikan bantuan itu saya lihat dulu faktor ekonominya. Anak-anak itu, misal contoh si A, ketika saya memberikan bantuan itu yang dari sumber yang saya sampaikan tadi di atas itu, saya lihat dulu sisi orang tuanya, apa betul dia ini orang tak mampu. Ketika saya selidiki sampai ke bahkan ke rumahnya ya, saya diam-diam saya ke rumahnya, tapi mereka tak tahu. Nah, saya selidiki, betul ternyata keadaannya begini, patut dan pantas kita bantu. Lalu saya berikan undangan ke orang tuanya, Pak, nanti hari ini datang ke sekolah ada yang perlu kita musyawarahkan. Ya, jadi kejutan saya buat, sudah saya bungkus itu paketnya, saya beli melalui yang menangani yang tadi saya sampaikan tadi, yang kegiatan Jumat itu memang ada tim khusus. Saya bilang sampaikan belikan ini sesuai kebutuhan. Dibeli, saya pakaikan, saya serahkan, Pak, orang tua anaknya ini yang bisa kami bantu dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa berkah. Satu sisi bagus, terharu, mungkin ada sisi lain, ada kasus luar biasa ini, ada orang tua tersinggung. Ini tersinggung ya, kok diberikan bantuan, kami masih bisa butuh kok. Ya. Saya bilang, Pak, jangan marah dulu. Tujuan kami baik,
bukan untuk menyudutkan bapak dan ibu, supaya ibu, bapak, anak kita itu ke sekolahnya bagus, sepatunya bagus. Karena saya sudah perhatikan 2 bulan lebih dia sepatunya bolong-bolong. Pertanyaan saya, apakah bapak di rumah tidak memperhatikan? Lalu kami mengambil inisiatif, kami belikanlah sepatu. Apakah itu salah? Setelah kami berikan pandangan seperti itu, orang tuanya, oh iya ya, ternyata benar ya. Jadi jangan salah paham, saya sampaikan ke orang tua. Ada yang marah, kok kami dibelikan ini? Kami masih mampu kok. Tujuan kami bukan untuk menghina bapak ibu, kami membantu, bukan ke orang tuanya, kami bantu ke anaknya. Jadi setelah mereka kita berikan pemahaman, itulah pengalaman terbaik yang saya alami. Mereka ada yang nangis malah. Ada kehadiran sekolah di situ, ada kehadiran sekolah di situ untuk peduli kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Kalau tidak ada, Sudah cukup, Pak. Ya. Cuman setelah saya dengar tadi pengalaman Bapak Ya. yang Bapak lakukan itu sangat menarik. Mungkin bisa juga nanti sebagai Ya. apa? Referensi ya. Referensi kepada saya. Ya. Mungkin di sekolah saya pun bisa saya terapkan. Nah, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak terus sehat, Amin, amin. semangat bekerja. Ya. Ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kebetulan pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu merupakan tugas modul 3.1 demonstrasi konseptual. Jadi saya mohon kesediaannya ya Bu. Ya, baiklah, kita langsung saja Bu ke pertanyaan yang pertama. Jadi selama ini, khususnya Ibu menjadi kepala sekolah di SD ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidikan moral? Sebagai pimpinan sebuah lembaga pendidikan pasti akan menghadapi berbagai kasus, yaitu kasus besar atau ringan, namun saling bertentangan. Nah, yang dikenal dengan dilema etika atau kasus di mana yang satu benar dan yang lain salah, begitu ya kan Bu? Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Dalam dilema etika, saya mempertimbangkan 2 hal, yaitu hal yang sama, faktor mana atau pihak mana yang bermasalah, gitu. Apakah kepentingan individu atau banyak orang, termasuk nilai-nilai seperti kebenaran dan kesetiaan. Nah, rasa keadilan atau kasih sayang, gitu, atau apakah itu berdampak sekarang atau di masa depan, gitu. Berarti harus memilih dulu kasus-kasus. Iya. Baik Bu, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan menempuh kebijakan-kebijakan dari sana? Hati nurani dan akal harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling sedikit, merugikan dan paling bermanfaat, mempertimbangkan kepentingan siswa. Nah Bu, kira-kira hal-hal apa saja ya yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini? Saat mengambil keputusan dengan dilema etika, cara yang paling efektif adalah menyederhanakan masalah dan membangun kebijaksanaan. Berarti masalahnya kita sederhanakan dulu Iya. seperti apa ya kan, lalu baru kita tempuh kebijakan. Iya, bagus sekali. Jadi Bu, apakah sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ada dalam sebuah penyelesaian kasus? Tidak ada satu kerangka Iya. waktu khusus untuk menyelesaikannya, tapi masalah mana yang harus diselesaikan secepatnya mungkin bergantung pada sifat kasus
dan seberapa penting kasus tersebut kita selesaikan secepat mungkin. Begitu. Gitu ya. Nah, kira-kira dalam mengatasi masalah-masalah tersebut ya Bu ya, mungkin ada seseorang yang Ibu ambil atau Ibu ajak sebagai kawan untuk mempermudah menyelesaikan kasus tersebut. Tidak ada yang spesifik tentang orang atau faktor yang memfasilitasi keputusan, tetapi komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, terus pengendalian emosi yang baik, begitu. Sekali ya, berarti kerjasama juga di situ, Iya, ya. kerjasama dengan warga sekolah. Ya, berarti kerjasama juga di situ, Iya, ya. kerjasama dengan warga sekolah. Ya. Baik Bu, ini masuk ke pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil untuk mengambil keputusan dilema etika tadi? Untuk mengambil keputusan, untuk mengidentifikasi jenis kasus, hal ini harus dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Nah, kemudian melakukan pengujian benar lawan benar, Iya. sehingga kita dapat menentukan paradigma mana yang harus dipilih sehingga keputusan yang kita ambil dapat menjadi prinsip yang baik dan tidak merugikan siswa kita. Begitu. Berarti siswa tidak dirugikan, dari sekolah pihak Juga. sekolah pun tidak dirugikan, sehingga terselesaikan juga suatu kasus tersebut. Ya. Ya baik Bu, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini Bu. Berarti kami dapat juga mengambil pengalaman dari kasus-kasus yang tadi Ibu jelaskan, sehingga nanti terjadi suatu saat di sekolah kami pun bisa melakukan seperti apa yang Ibu lakukan. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau membersamai kami dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima